Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Kadif, Rendatin KPU Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Asriani. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Bu Ani, ini pembahasan yang tentunya banyak nih teman pemilih yang sudah menunggu-nunggu. Progres coklit ini sangat menarik terkait dengan data pemilih di Sulawesi Barat. Karena kita tahu nih Bu, persoalan data pemilih ini banyak sekali masalahnya dan juga tentunya ini menjadi akar dari suksesnya pemilu ataupun pilkada serentak 2020. Baik, Bu Ani, ini sejauh ini progres coklit di Sulawesi Barat seperti apa, Bu? Ya, baik. Kita tahu kan saat ini tahapan pemutakhiran daftar pemilih sudah dimulai. Sebenarnya tahap awal itu kan sinkronisasi DP4 yang diturunkan oleh KPU RI ke KPU Provinsi, ke KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi. Diolah dulu untuk kemudian menjadi form daftar pemilih untuk dicoklit. Nah, berbicara coklit, kegiatannya dimulai tanggal 24 Juni, itu berakhir di tanggal 24 Juli. Nah, sekarang kan tertanggal 18 Juli. Nah, tersisa 7 hari lagi ya, Satu minggu lagi, ya, Bu, ya? minggu lagi. Ya, alhamdulillah sebagaimana progres di Sulawesi Barat, memang kita menargetkan 100% kita selesai di minggu ketiga. Wow. Ya. Berarti sekarang sudah selesai 100%, ya. 6 kabupaten. 6 kabupaten. Untuk kabupaten yang pertama selesai boleh di-spill, Bu, nih, untuk Iya. teman pemilih yang ada yang Saya lupa sedang ya. menyaksikan. Ya. Untuk yang pertama itu Kabupaten Polman. Oh, Selesainya tertanggal 13 Juli, Majene tertanggal 15, kemudian menyusul peringkat yang tercepat ya, Mamasa di 16 Juli, kemudian keesokannya menyusul Pasangkayu. Terakhir tadi ini 2 kabupaten. Kalau tadi pagi menjelang siang Mamuju Tengah, kemudian tadi pukul 20 sampai 20.58 Mamuju. Berarti ya. ibu kota terakhir, Ibu Bu, kota yang terakhir menyelesaikan coklit. ya. Memang banyak kendala ditemukan kalau khususnya di kota ya. Mungkin karena daerah-daerah lintas padat BTN, kompleks BTN, apalagi yang banyak kontrak rumah dan seterusnya. Ya. Nah, Bu Ani, ini tentunya petugas Pantarlih kita kan bertugas selama 1 bulan. Iya, Kurang lebih. 24 Juli. Iya, tentunya ini pasti banyak tantangan-tantangan, Bu, dan kendala yang mungkin sampai ke KPU Provinsi. Ini apa saja, Bu? Iya, tentunya kita memonitor ya. Bahkan memang 1 minggu kita evaluasi. Per minggu itu teman-teman KPU Kabupaten harus menyampaikan laporan kondisi Pantarlih, apa kendalanya di lapangan. Baik itu kendala terhadap aplikasi maupun kendala ketika di lapangan mencoklit door to door. Terkait ini untuk aplikasinya, sejauh ini mungkin kemampuan SDM-nya. Ini ada aplikasi, hanya saja terkadang ketika disinkronisasi dan ditumpuk, di mana kita tahu aplikasi bekerja ketika se-Indonesia serentak, itu kan biasa kredit, Ya, ramai, akhirnya Lambat, server ya. lambat dan seterusnya. Nah, faktor inilah kemudian kita sarankan melihat beberapa kendala-kendala dari segi aplikasi, kita sarankan disinkronisasi satu persatu, jangan tumpuk, karena kita tahu ini kan se-Indonesia bekerja, tentunya potensi itu ada. Selain di sisi door to door-nya, kalau di kampung-kampung biasanya kan terkendala hanya proses jaraknya saja. Kemudian biasanya kan kalau di kampung pemilih ini pada saat dicoklit di rumahnya kan tidak ada di rumahnya karena ke kebun misalnya. Betul. Jadi pulang ke kebun itu pun kita tidak tahu apakah di kebunnya mungkin nginap beberapa hari atau seminggu misalnya, paling banyak biasanya seminggu. Jadi Pantarlih harus mondar-mandir lagi dalam beberapa waktu setelahnya untuk kembali lagi memastikan pemilih ini untuk dicoklit. Itu wilayah kampung. Tapi untungnya di kampung, karena kan Pantarlih ini tahu nih pemilih di situ, warga di situ, jadi sudah dipastikan bahwa pemilih ini ada. Beda dengan di perkotaan. Kalau di perkotaan itu kendalanya khususnya untuk yang pegawai.
Betul. Kalau pegawai ini kan nanti bisa ditemui setelah pulang kantor. Sore atau Sore malam, atau Bu. Iya, malam. betul. Itu pun malam belum tentu bisa ditemui karena kan capek, lelah lagi. Besoknya kembali belum tentu juga. Jadi responnya itu terkadang teman-teman dianggap peminta sumbangan, ya meskipun pakai Menggunakan atribut itu, ya, Bu, ya. bahkan butuh kayak meyakinkan beberapa kali sampai ada yang meminta SK atau surat tugas. Nah, ketika diperlihatkan barulah mereka percaya. Makanya kemudian pada saat kemarin ada kegiatan misalnya sosialisasi dengan Ghost to Campus misalnya maupun dengan beberapa media, dan situ kita tekankan mohon kami dibantu khususnya untuk wilayah Mamuju, Karema. Kalau Mamuju ini kan Karema, Rimuku sama Binanga, itu yang kita khawatirkan karena itu tadi padatnya penduduk yang lintas tidak sesuai administrasinya, karena kita tahu mencoklit ini, Pantarli mencoklit atau mendaftarkan pemilih ke dalam pemilih itu harus sesuai dengan alamat KTPL-nya. Jadi misalnya secara fakta di Simboro orangnya, rumahnya juga kebetulan kontrak di situ, apakah rumah tetapnya atau seterusnya, hanya saja kan itu disesuaikan dengan administrasi kependudukannya. Ya, biasa kita temukan administrasi kependudukannya Karema, Rimuku, padahal tinggalnya di Simboro. Begitupun sebaliknya. Sehingga kita harus memastikan komunikasi antar Pantarli di dua kelurahan misalnya, baik itu Karema, Rimuku maupun Binanga. Kalau untuk di Simboro kan banyak lembaga-lembaga vertikal. Nah, di lembaga vertikal ini itu juga yang perlu kita pastikan. Lembaga vertikal kita tahu kan banyak yang pemilih belum tentu berKTP Sulbar. Nah, hanya saja kita perlu mengedukasi mereka. Sejauh ini untuk Simboro maupun Rangas kita sudah bisa memaksimalkan. Intinya adalah daftar pemilih ini itu harus tercoklit dulu, baik yang tidak dikenal maupun tidak diketahui, itu kami akan koordinasikan ke Dukcapil untuk eksekusinya. Eksekusinya maksudnya seperti ini, ketika ada dokumen otentiknya, barulah kemudian kita MS-kan. Tapi kalau dokumen otentiknya mendukung untuk di TMS-kan, misalnya meninggal, meninggal ini kan harus ada suket, suket dari entah keluarganya, pemerintah setempat, kepala desa, kelurahan, RT RW, itu kan harus ada, sehingga suket menjadi dasar terbit akte kematian di Dukcapil. Akte kematian di Dukcapil menjadi dasar terhapusnya si pemilih ini di data siak. Sehingga kedepannya pada saat munculnya lagi di DP4 tidak muncul lagi yang meninggal ini. Jadi sudah terhapus secara otomatis. Jadi kami butuh validasi, verifikasi berkali-kali. Jadi coklit ini bukan hanya serta-merta untuk kemudian kecepatan kita dalam menyelesaikan, tapi dukungan membuktikan dokumen itu yang diperlukan dari teman-teman Pantarli. Baik, ini penjelasan Bu Ani ini jelas ya. Tapi kita akan cross check lagi nih Bu, terkait rigidnya proses pencoklitan yang memang biasa terkadang ditemukan di lapangan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik teman pemilih, terima kasih masih bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan tentunya masih bersama dengan Ibu Asriani selaku Kadif Rendatin KPU Provinsi Sulawesi Barat. Bu Ani, kita lanjut nih Bu Ani. Misalnya tadi ada masalah Bu, ketika tidak ada surat keterangan kematian, ada nih yang viral di TikTok Bu, langsung cek ke pemakaman misalnya untuk membuktikan betul, itu betul orangnya sudah meninggal, itu seperti apa Bu? Kemarin itu konfirmasinya kenapa sampai ke pemakaman ya, karena karena data dukungnya, suketnya itu tidak ada yang memberikan dari yang bersangkutan, dari keluarga. Iya, dari keluarga. Mungkin karena keluarganya tidak mampu menyiapkan surat pernyataan misalnya, sehingga Pantarli ini untuk memastikan, meskipun misalnya dikeluarkan surat pernyataan, tidak tahu juga kapan meninggalnya. Dia lupa, mungkin beberapa tahun yang lalu sudah meninggal. Lupa mencatatkan kapan meninggalnya. Akhirnya informasi bahwa ya
bisa dicek di kuburan, di pemakaman. Akhirnya pergilah di pemakaman. Di pemakaman kan ada tanggal Iya, tanggal tanggal wafat, kematian, ya tanggal wafat kan. betul. Di situ dicatat, dibuktikan, difoto dan seterusnya. Akhirnya gara-gara itu diviralkan, masuk di TikTok dan seterusnya. Tapi itu bisa Bu ya, kita menjadi data otentik atau tetap harus konfirmasi ke di Dukcapil? Sebenarnya kalau berbicara autentik, suket sudah bisa. Suket sudah bisa. Suket itu kemudian disampaikan kepada Dukcapil agar segera diterbitkan akte kematian, sehingga baik dari pemilihnya, dari segi pendaftaran pemilih kita TMS-kan. Dukcapilnya dari segi pembersihan data dihapusnya di pemilih penduduk ya, bukan pemilih lagi, karena untuk administrasi kependudukan kan wewenangnya Dukcapil. Di Dukcapil ranahnya ketika diterbitkan akte kematian berdasarkan suket ini, yang bersangkutan tidak ada lagi di data siap ya, sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi dua lembaga yang berbeda ini kita kepentingannya memutakhirkan data pemilih, sementara yang kependudukan ini kepentingannya untuk pembersihan data administrasi kependudukan atau tertib administrasi. Jadi di antara dua lembaga ini memang dibutuhkan koordinasi, karena dukungan dari Dukcapil itu dalam rangka validasi dan verifikasi data. Karena kan biasa begini, ada yang pindah domisili, pindah masuk dan keluar, ada juga yang mungkin berganti NKK, Iya, betul. ya, NIK Atau pisah kakak atau gitu pisah ya. kakak. Awalnya direkam siaknya atau administrasi kependudukannya si A dengan si B itu satu kakak, tapi dalam prosesnya mungkin cerai. Betul. Akhirnya Berpisah. ngurus kakak baru. Masing-masing. Nah, ini semua yang harus kita petakan kembali. Sementara dalam penyusunan daftar pemilih tidak boleh memisahkan dalam satu kakak. Nah, itu ketentuannya. Iya, ini jadi jelas ya penjelasannya yang viral di TikTok itu. Ya. Bu, selanjutnya setelah kita 100% nih Sulawesi Barat, langkah selanjutnya dari divisi data Ini data kan pemilih. tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini belum kelar ya. Ini akan selesai pada tahap penetapan DPT, daftar pemilih tetap. Kalau hasil coklit ini memang kegiatannya atau tahapannya berakhir di tanggal 24 Juli. Namun kita bisa menyelesaikan di tanggal 18 Juli ini. Jadi dalam rentang waktu meskipun masih ada, teman-teman Pantarli tetap harus merapikan datanya, memfinisin laporan untuk disampaikan kepada Pantarli, kepada PPS. Ya, karena PPS ini akan melakukan rekapitulasi hasil coklit atau daftar pemilih hasil pemutakhiran. Nah, setelah itu tentunya di tingkat PPS akan melaksanakan rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka di tingkat PPS tertanggal 1 sampai 3, baru kemudian Naik ke PPK tertanggal 5 sampai 7. Nah, jadi masing-masing ini harus sampai kemudian di tingkat KPU provinsi. Kalau di tingkat KPU provinsi itu kan rekapitulasi saja, tapi penetapan daftar pemilih kan sebenarnya punya 3 program besar. DPHP ini, daftar pemilih hasil pemutakhiran dari hasil coklit tadi, itu kemudian diproses, diperbaiki, diolah masing-masing rapat pleno terbuka baik tingkat PPS maupun PPK. Setelah di tingkat KPU kabupaten itu menjadi penetapan daftar pemilih sementara. DPS dulu Bu DPS dulu ya. DPS ditetapkan oleh KPU kabupaten baru kemudian diumumkan. Nah, diumumkan ini kita perlu sosialisasi yang masif. Kenapa perlu? Karena sangat diperlukan saran dan tanggapan dari masyarakat. Ya, gunanya apa? Untuk memastikan kembali apakah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS ini sudah cocok terdaftar atau adakah yang tidak sesuai elemen datanya. Misal MS yang seharusnya MS tapi TMS, begitupun sebaliknya. Atau bisa jadi masih ada pemilih baru. Jadi selama masa pengumuman ini masih ada ruang perbaikan dan saran yang dibutuhkan dari masyarakat. Itu dalam rentang waktu di atas tanggal 5 sampai 15 ya, 15 Agustus ya. Tentunya kita berharap baik tingkat PPS maupun PPK, karena kan yang mengumumkan DPS ini adalah teman-teman PPS di tempat-tempat publik. Setelah DPS
mendapat tanggapan dari masyarakat, kita perbaiki lagi, kita susun, kita validasi lagi ketika ada elemen data yang mungkin invalid, ganda dan seterusnya, diolah menjadi DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Setelah ditetapkan lagi melalui rapat pleno terbuka baik tingkat PPS, tingkat PPK maupun KPU Kabupaten, provinsi hanya merekapitulasi karena kan ada pemilihan gubernur. Nah, jadi kita memang harus sampai tingkat KPU provinsi untuk direkap. Setelah DPS HP, setelah direkap tentunya di KPU Kabupaten setelah ditetapkan diumumkan lagi. Minta masukan lagi. Minta masukan lagi. Jadi ruang-ruang perbaikan ketika masih ada pemilih baru yang tidak masuk dalam DPS HP, DPS HP itu diperbaiki. Baik, masih bisa berubah, masih bisa berubah sebelum penetapan DPT. DPT ini sudah final September, berarti, ya? September tanggal 14 sampai 27 September sudah harus final ditetapkan DPT oleh KPU Kabupaten. Diumumkan saja, tapi kita tidak lagi menerima saran dan perbaikan. Gitu, ya. Jadi ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, maka potensinya sebagai pemilih DPK, daftar pemilih khusus. Baik, ini jelas sekali nih penjelasan Bu Ani ini. Dan ternyata memang masih banyak kesempatan ya untuk kita bisa memperbaiki ataupun mendaftarkan diri Bu sebagai pemilih untuk pilkada sampai September. Baik, kita tahan dulu Bu Ani, nanti kita akan kembali tetap bersama kami di podcast KPU Sulawesi Barat. Baik, terima kasih teman pemilih masih bersama kami tentunya di podcast KPU Sulawesi Barat dan juga masih bersama dengan Bu Kadif, Ibu Asriani yang membahas tentang pencoklitan ya data pemilih untuk Pilkada Sulbar 2024. Nah, Bu Ani ini kita kembali nih Bu Ani. Tentunya masih banyak nih yang bertanya misalnya Bu, di daerah saya itu masih banyak nih yang belum dicoklit. Sedangkan sudah 100% selesai Bu. Apakah saya masih bisa nih Bu atau seperti apa caranya Bu? Iya. Baik teman pemilih semua, ini kan masih ada ruang untuk didaftarkan sebagai pemilih. Jika sekiranya masih ada pemilih yang belum tercoklit, itu dibuktikan tidak terstempelnya stiker coklit di rumahnya. Ya silahkan melapor di PPS. Boleh juga di PPK. Kalau PPS kan di tingkat desa kelurahan itu ada sekretariatnya, begitupun di tingkat penyelenggara ad hoc di tingkat PPK itu namanya PPK, sekretariatnya ada di kantor kecamatan. Boleh juga langsung ke KPU Kabupaten. Nah, bisa juga langsung melapor dan sebenarnya sudah gampang. Ini kan sekarang era digital. Untuk memastikan terdaftar atau tidaknya kita bisa melalui cek di cek dptonline.kpu.go.id. Jadi kita bisa lihat akses di situ apakah sudah terdaftar atau tidak. Jika sekiranya tidak terdaftar, maka masih ada ruang untuk pendaftaran mendaftar pemilih. Intinya adalah sebelum ditetapkannya DPT, kita masih harus memperbaiki atau memutakhirkan data pemilih. Baik, luar biasa. Jadi memang jangan sampai Anda tidak terdaftar, itu sangat rugi Bu, satu suara untuk Pilkada Sulbar 2024. Baik Bu, ini kita tidak terasa berbincang, kita sudah di penghujung. Boleh Bu disampaikan apa yang perlu disampaikan untuk teman pemilih yang menyaksikan podcast kita hari ini? Baik semua teman pemilih khususnya di Mamuju ya, karena kita berada di ibu kota Mamuju dan di Sulawesi Barat pada umumnya. Pemilihan serentak tahun 2024 kita harus maksimalkan. Caranya memaksimalkan adalah ya jangan sia-siakan suara kita, menyanyiakan suara kita dengan dibuktikannya didaftarkan sebagai pemilih. Dibuktikan sebagai pemilih melalui proses-proses tadi yang disampaikan untuk kemudian kita bisa menggunakan hak pilih kita di tanggal 27 November tahun 2024. Baik, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Semoga kita berharap Bu, data pemilih Sulawesi Barat ini bisa lebih baik daripada sebelumnya dan juga memaksimalkan untuk suksesnya Pilkada Sulbar 2024. Iya, khususnya partisipasi pemilih juga. Betul Bu, jadi cerdas memilih untuk Pilkada 2024. Baik, terima kasih teman pemilih. Jangan lupa untuk selalu update informasi kepemiluan teman pemilih. Tentunya
informasi Pilkada Sulbar 2024 di seluruh platform media sosial KPU Sulawesi Barat, dan juga jangan lupa untuk like, share, dan komen akun YouTube KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan mohon maaf jika ada salah kata, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.